Ratusan warga dari berbagai daerah di Jabodetabek mendatangi area parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Mereka datang untuk menukarkan uang kertas edisi terbaru yang disediakan mobil kas keliling Bank Indonesia. Meski harus antri cukup panjang, namun kondisi tersebut tak menyurutkan animo warga untuk mendapatkan uang baru edisi tahun 2022. Tujuannya ya buat bagi-bagi THR sih, buat saudara, tetangga. Hampir setiap tahun sih tradisi lebaran selalu nukerin duit baru, apalagi ini kan sekarang keluaran emisi terbaru ya, jadi kayak lebih semangat buat nukerin aja sih. Membaiknya kondisi ekonomi pasca dicabutnya status PPKM membuat Bank Indonesia memperluas layanan penukaran uang termasuk pada hari libur akhir pekan dengan total uang mencapai 9,5 miliar setiap harinya. Khusus di Parkir Timur, Gelora Bung Karno sendiri, Bank Indonesia menyediakan 5 unit mobil kas keliling dengan kuota sebanyak 5.000 penukar. Itu mendekati hari H, minggu depan kan akan semakin meningkat nih. THR sudah dibayar ya, segala macam. Nah, kita akan perbanyak lagi. Perbankan tetap melakukan penukaran di 5 titik di wilayah Jakarta ini. Jakarta Barat, Utara, Selatan, dan segala macam. BI akan menambah lagi nanti tahun minggu depan buka lagi di kilometer 57 rest area. Rencananya sepekan jelang hari raya nanti, Bank Indonesia akan menyediakan penukaran uang bagi para pemudik di sejumlah rest area maupun pelabuhan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kegiatan menebar manfaat untuk meraih berkah di bulan suci Ramadan digelar di berbagai daerah. Mulai dari membagikan sahur, mengasah kreativitas, hingga mengadakan buka puasa bersama. Dan berikut informasi selengkapnya. Sahur keliling membagikan ratusan makanan siap santap kepada warga oleh relawan Puan digelar di sekitar Pasar Wonokriti, Surabaya, Jawa Timur. Di petang harinya, relawan juga menggelar tausiah dan buka puasa bersama di Kecamatan Duku Pakis. Sembako juga dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menebar sejuta manfaat di bulan suci, Pasar Murah Ramadan digelar di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada 1.000 paket sembako murah dibagikan relawan GGB kepada warga di 2 titik lokasi, yaitu di area UMKM PCNU di Kecamatan Majari dan Desa Sindang Ayu, Kecamatan Saketi. Pasar murah diadakan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan mengasah kreativitas digelar relawan Sobat Erik di Kecamatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Dimulai dengan kegiatan melukis caping atau topi petani dengan berbagai ornamen. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian takjil dan mengadakan buka puasa bersama di Kecamatan Limbangan. Pemirsa, Ramadan umumnya diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran atau disebut juga Nuzul Quran. Ini biasanya terjadi di 17 Ramadan. Ya, beragam amaliyah mengingat Allah digelar dalam peringatan Nuzul Quran seperti tausiah, zikir akbar, hingga doa bersama. Peringatan malam Nuzul Quran berlangsung di kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengajak para kadernya meningkatkan semangat dan motivasi perjuangan untuk menjemput kemenangan. Ia mengajak para kadernya untuk terus menyiarkan dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Ini adalah turunnya wahyu Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini yang diteladani oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, P3 juga sekaligus mengenang ya bahwa bertepatan dengan 17 Ramadan, di angka 17 itu juga P3 dianugerahi ya, yaitu diberikan nomor 17. Tausiah bertemakan memaknai Nuzulul Quran digelar relawan MK Jabodetabek di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan warga diajak untuk makin mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di bulan yang penuh ampunan. Selain tausiah, perhelatannya juga dimeriahkan dengan zikir akbar dan juga doa bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera.
Peringatan Malam Nuzulul Quran juga digelar di Ponpes Asyabul Quran, Kecamatan Rubai, Kota Pekanbaru Riau oleh relawan SDG. Peringatan Nuzulul Quran diisi dengan ceramah, sholawat hingga doa bersama, diikuti sejumlah santri, ustadz, kiai, hingga masyarakat umum. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan sosial ke pondok pesantren berupa peralatan untuk menunjang proses belajar mengajar. Pemirsa, Gereja GKI Yasmin yang kini berubah nama menjadi Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos di Bogor, Jawa Barat diresmikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu pagi. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh Mahfud disaksikan Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komnas HAM, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan jajaran Forkopimda. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan peresmian Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos merupakan bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah dan penegakan konstitusi. Peresmian gereja dengan kapasitas 300 jemaat ini telah menjalani pembangunan selama 2 tahun setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar. Dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan. Pemirsa, ribuan umat Katolik menghadiri misa Hari Raya Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Sementara di Solo, Jawa Tengah, jemaat Gereja Bethel Injil sepenuh hati datang dari berbagai daerah. Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Hari Raya Paskah sebanyak 4 kali, dimulai pukul 6 pagi dan ditutup pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Minggu sore. Ribuan umat Katolik memenuhi bagian dalam maupun luar gereja selama perayaan misa Paskah berlangsung. Perayaan Paskah tahun ini bertema kebangkitan Kristus memberikan semangat mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, tadi apalagi sudah disampaikan secara khusus khotbah dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo terkait dengan tema besar, di mana tema ini sebenarnya rangkaian tema selama 5 tahun di arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Itu mengambil tema besarnya adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek persiapan misa Paskah hari terakhir di Gereja Bethel Injil sepenuh Kepunton di Tegal Harjo, Jebres, Kota Solo. Hadir dari pihak gereja, pendeta dan pengurus GBS Keputen Solo, Jonathan Jab Setiawan. Dalam persiapan misa Paskah terakhir tahun ini, kepolisian hingga TNI terjunkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah. Ya, alhamdulillah bisa semuanya berjalan dengan baik ya. Persiapannya juga rata-rata bagus. Sudah dibantu dari kepolisian, dari TNI juga ada di sini, dari masyarakat. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Selamat Paskah. Jemaat GBS Keputen Solo datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Tak hanya sekitar Solo, banyak jemaat yang datang dari Karanganyar hingga Wonogiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah fenomena pengkotakan suku, ras, dan agama di Indonesia, Partai Perindo hadir dengan inklusivitasnya. Partai Perindo terbuka untuk siapa saja yang ingin bersama-sama memajukan Indonesia. Meski terbentuk dari berbagai suku dan ras yang berbeda, namun Indonesia tetap satu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Kemajuan dan perkembangan teknologi digital saat ini harus menjadi poin utama dalam mempersatukan bangsa. Melalui Partai Perindo, Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 4, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang bertekad memperjuangkan keadilan tanpa memandang suku dan bangsa. Yang akan dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia dikala diberikan kepercayaan tadi, menerobos segala kebuntuan tadi, menerobos segala barikade sekat-sekat tersebut.
sehingga betul-betul seluruh Indonesia merasakan keberadaan daripada Indonesiaku. Irjen Pol Purnawirawan Riki berpesan agar belajar dari para pendiri negara yang tidak memandang suku, ras, dan agama untuk mempersatukan Indonesia. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, iNews, melaporkan. Prabowo Subianto menyalip Ganjar Pranowo dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia sebagai calon presiden 2024. iNews Pagi akan segera kembali. Buat kamu.